kulluhu yabhathu an umuri la budda minha. Dan sebelum daripada itu semuanya, para penghulu harus mencari tahu beberapa urusan perkara. Minha, di antaranya ahaduha, yang pertama al-bahthu an haliz zawj, mencari tahu tentang suami, keadaan suami. Ini suaminya ini apa ini? Ya, itu harus tahu. Fi amrain, dalam dua perkara. Kaunuhu adlan, hendaknya itu suami orang adil. Loh, kalau nggak adil berarti nggak boleh nikah, bukan gitu. Tergantung siapa yang dia nikahi. Kalau misalnya orangnya ahli maksiat, apakah boleh menikah? Boleh menikah. Tapi dilihat siapa yang dia nikahi ini dulu. Nah, maka dikatakan kaunuhu ay az-zawj, hendaknya itu suami atau calon suami adlan, adil, bukan pelaku maksiat besar ataupun terus-menerus melakukan kemaksiatan kecil. Ingkanatil mangkuhah, kalau yang dinikahi itu dunal bulugh, masih kecil, belum balik. Belum balik. Sa'anno anak cilik. Kalau suaminya ahli maksiat, ini anak kecil, ya diganyang ini anak kecil ini. Dan terkadang orang yang masih menikahi dengan anak kecil itu nggak boleh dikumpuli anak kecilnya. Nggak boleh dikumpuli. Loh, apakah sah? Kecuali mungkin perdata ya. Kalau misalnya hukum negara, nggak boleh itu pernikahan kan. Ya, di bawah anak kecil nggak boleh, di bawah umur. Tapi di dalam syariat itu boleh. Tapi tidak untuk dikumpuli. Kalau dikumpuli, coba ya Allah, kasihan itu anak kecil itu. Ya. Sayyidina Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah. Siti Aisyah kecil. Walaupun perawakan orang dulu itu, zaman Nabi itu gede-gede. Bongsor lah kalau zaman sekarang itu. Ya. Orangnya kecil tapi badannya besar, sudah kayak orang ibaratnya usia belasan sudah. Padahal usianya mungkin 9-10 tahun. Paham ya? Nah, tapi Nabi Muhammad SAW bayadukul biha, dan masuknya ketika sudah sampai Madinah, itu di Mekah sebelum hijrah. Setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah dinikahi, lalu kemudian nanti setelah di Madinah baru Nabi Muhammad SAW satu rumah dengan Sayyidatina Aisyah. Loh, ini kan pernikahannya bukan untuk apa? Bukan untuk dikumpuli langsung, enggak. Nah, itu. Nah, kalau orangnya ahli maksiat, ya bisa. Orang sekarang itu waliyadzubillah min dzalik, bapak tiri ngumpuli anak sih bayi kok. Dosa nih zaman sekarang ini luar biasa. Ya, makanya jangan diremehkan lah hal-hal yang menjurus-jurus itu jangan diremehkan. Takutnya nanti jatuh ke situ. A'udzubillah min dzalik. Ya. Itla yasih nikauha minal fasik. Kenapa? Karena pernikahan seorang lelaki dengan orang lelaki yang tidak adil, fasik, itu nggak sah pernikahannya dengan anak kecil. Ya, ingat, kalau antum nanti kemudian dengar kabar, baca berita atau apa, ada orang yang umurnya besar, tua, fasik, lalu dia menikahi anak kecil, pernikahannya nggak sah. Kalau nggak sah lalu kemudian dikumpuli dan lain sebagainya, itu orang laki harus ditakzir. Dihad bahkan, dipukul, paling banyak pukulannya 100 pukulan, pakai cambuknya bukan cambuk sapi gitu ya, bukan ya, tapi cambuknya itu cambuk yang dari rotan itu, pukul, dan yang mukul bukan orang yang lemes, wong poso kon muantem ya udah pukulannya itu nggak boleh diangkat gini, tapi itu takzir juga gitu. 100 pukulan, yang mukul algojo. Ya, nek sing gepuk wonge tak mukul ngelus juga. Ya. Nah, itu. Pernikahan orang fasik dengan anak kecil la yasih nikahuha, tidak sah pernikahannya. Ala sahih min madhab,
pendapat yang sahih di madhab Imam Syafi'i. Wa kaunuhu musiran. Lalu yang kedua adalah dilihat apakah dia itu musir apa mu'sir. Musir itu orangnya kaya. Mu'sir orangnya susah. Bil mahar, musir bil mahar, yaitu gampang untuk membayar mahal. Dia bisa membayar mahar. Kenapa? La yajuz lil ab. Karena tidak boleh untuk seorang bapak menikahkan anaknya dengan seorang lelaki yang susah. Ya ojo. Dia anak wedok ditanya, oh masya Allah ini sembahyang terus. Dia omah nggak punya. Terus anakku apa mbok gawa turu nang ndi? Musola, masjid. Wah, enggak. Ya jangan asal-asalan. Nah, terutama mahar. Kira-kira dia bisa bayar mahar nggak? Kenapa? Mahar ini urusannya ruwet ya hadirin. Seorang istri itu boleh menolak ajakan suaminya kalau suaminya belum bayar mahar. Mas, maharnya terus dibayar. Sungko ae mari kumpul. Oh nggak iso. Oh iso. Kenapa? Jangan sampai tertipu. Ya ada kasus yang maharnya sok-sokan besar lalu pas kemudian ditagih nggak duwe. Akeh ndak kayak ngono. Akeh sok-sokan mangkane. Terutama orang-orang yang sok-sokan belum nikah iku wis kredit ninja. Kayak ngono-ngono iku aja mbok terima dadi mantu. Durung apa-apa wis kredit mobil. Cek apa? Cek diwaranu. Kon iki sik utang. Nek kon sik utang ya aja sombong. Ape ngelamar anake wong, utangmu bayar lunasno kabeh baru bayar anu. Nanti sombong-sombongan dengan mahar sekian juta. Pas malam pertama ditagih gak duit. Maka si perempuan bagaimana? Kadang-kadang sing wedok gatel. Terus terang aja nih. Kadang-kadang si perempuannya ya yang gatel. Gak apa-apa mas, kok ayo bayar mas. Malam pertama mas. Mari kumpul malam pertama. Bayar gak esok bayar, maharnya gak bisa dibayar, moro-moro pegatan. Apa gak nelongso sedih. Makanya pernikahan ini bukan main-main. Delok laki yang melamar itu siapa. Ya. Perempuan yang dilamar lihat juga. Berapa banyak orangnya baik, kemudian istrinya baru datang di pacar. Pas pacaran suwi, mari ngono pas kawin gak taunya sih hubungan sama pacarnya. Akhirnya apa? Sing wedok iki apa caranya dipegat. Dia minta ya pacarnya supaya diceraikan sama suaminya, supaya bisa kembali kepada mantan pacarnya atau pacarnya itu. Wah, telek perkara sing dilok-ilokno, sing dijabak-jabak bojone, sing anu, sing iku sing kurang ajar dan sebagainya, cuma tujuannya untuk mendapatkan kalimat cerai. Kasus wake kayak ngono. Akhirnya sama suaminya dicerai. Ya dicerai malah seneng ono tak kayak ngono iku. Loh iya kita menang. Banyak kejadian kayak ini. Dipegat itu malah seneng, dicerai itu malah seneng. Ya, bingung suaminya. Data apa? Balik nang pacari. Naudzubillah min dzalik. Makanya dicek benar-benar. Ya. Jangan terus kemudian menyalahkan, "Oh iki anu, iki santrine iku arek ngene, iku keluargae ngono." Enggak. Gara-gara kamu kenapa kamu enggak ngecek? Investigasi nek perlu nyelangkan detektif lho. Delok iki arek iki apa. Nek perlu ngono. Ya. Lalu kemudian karena seorang ayah tidak boleh menikahkan seorang anaknya dengan seseorang lelaki yang mu'siran yang susah, nggak bisa bayar maharnya. Bi ghairi ridhaha, tanpa ada izin si anak perempuan tersebut. Fa inna fi'l, sesungguhnya perbuatan fan nikah batil. Fa in fa'ala, kalau dia lakukan fan nikahu batil, maka nikahnya nggak sah. Ala sahih min madhab. Dua perkara. Yang satu, kalau lakinya fasik menikahi putri yang di bawah umur, nikahnya nggak sah. Yang kedua, kalau perempuan tersebut dinikahkan oleh bapaknya ya, sebagai walinya tanpa izin si anak, si perempuan tadi, dinikahkan dengan seorang lelaki yang susah, melarat ngono ae wis. Ya. Yang susah, tidak bisa membayar maharnya, maka ditakoki si maharnya pira? Si istri tanya, maharnya minta berapa? Minta 500.000. Ya wis, mahar 500.000. Duwe ndak? Takok wis ngono. Duwe ndak? Ah, punya. Yakin? Iya, bener. Iya. Kalau perlu mana ada? Ada, beneran? Ada. Takok. Ada. Ya wis, bismillah.
Takoi, ada? Enggak ada. Takokno balik anak. Ya apa enggak ada mahar. Kalau si anak ngomong, ya enggak apa-apa, Pak. Ya wis bismillah nikahno. Karena itu. Ya, itu dua hal, dua masalah. Wa yabhath anil wali fi amrain. Setelah si laki ditanya, diinterogasi, diselidiki, yabhath anil wali, maka dicari walinya sekarang. Fi amrain dalam dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, al-adalah, keadilannya wali tadi. Iki wali ini pelaku maksiat enggak? Fasik enggak? Apa itu fasik? Yang melakukan dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa kecil. Dosa kecil melakukan terus istiqomah, dosa kecil istiqomah. Metu teko omah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ketemu koncoe, ya apa gosip, ghibah. Ben ketemu wong orang ngejai namimah. Iki berarti fasik. Iki berarti gak ono ngomongno dirinya sendiri gak pernah dia omongi. Kono apa kok gak ngene, kono apa kok gak sembahyang, kono apa kok gak salat, kono apa gak taat apa. Tapi wong dia iku lho gak taat, iku lho gak sembahyang. Kono ndak ngoco lah. Omahe kocone sak menit tok. Iso gawe ngoco moto tok. Gak iso gak moco awake itu ndak bisa. Nah, yang kayak gini fasik. Nah, kalau menikahkan anaknya bagaimana? Gak boleh. Termasuk fasik itu adalah orang yang janji atau orang kaya yang mampu untuk haji tapi gak haji. Itu fasik. Dan itu bahkan menurut pendapat ulama tidak boleh menikahkan dengan anaknya. Menikahkan anaknya. Anak wedok gak boleh dikawin sampai itu. Kenapa fasik? Kamu sudah mampu tapi haji tapi gak berangkat haji. Ngono. Fi darajatihi munasib al-'adl ka akhwain. Jangan fi darajatihi. Lalu dicari walinya tersebut. Kalau fasik dan lain sebagainya, ya maka bisa kembali kepada hakim, penghulunya. Jangan fasik. Wa fi darajatihi munasib, dan di derajatnya ada di derajatnya itu mungkin bukan bapak tapi saudara. Saudara pertama, kedua, ketiga. Itu satu derajat. Saudara pertama pengen menikahkan tapi dia fasik. Maka saudara yang kedua atau ketiga atau keempat selanjutnya dia itu adil. Ya. Ka akhwain, seperti dua saudara, ahaduma fasik fahuwa kal adam. Maka itu wali fasik dianggap tidak ada. Terus bagaimana? Pindah ke walinya saudaranya yang adil. Kalau ada wali sederajat, kalau nggak ada wali lagi, pindahnya ke hakim. Fa waliyul aqd al-adl. Maka wali yang akad itu yang adil biidniha, dengan izin si perempuan. Duna idnil fasik, tak perlu lagi memakai izinnya fasik. Paham ya? Dua saudara, kakak fasik, adik adil, menikahkan saudari perempuannya. Lalu setelah menikahkan saudara perempuannya, dipilih, penghulu harus tanya, ya, harus dicari tahu siapa walinya. Walinya kakak pertama, lu itu lah fasik, gak boleh. Lalu terus bagaimana? Pindah ke siapa? Yang boleh. Dan yang boleh siapa? Dilihat ada ndak derajatnya, satu derajat, satu pangkat adalah saudara. Ya sudah. Yang kedua adil, dia yang boleh. Tapi tetap dengan izin si perempuan. Nggak perlu lagi izin kakaknya, kak tak kawin ya kak, nggak perlu. Abangnya tadi nggak perlu minta ya, nggak perlu diminta izinnya. Duna idnil fasik. Wa in lam yakun adil fi darajati, jika tidak ada yang adil di dalam derajatnya, saudaranya dan lain sebagainya, ka an yakunal fasik al-ab. Seperti misalnya yang fasik bapak itu nggak ada satu derajat, paling mentok, paling tinggi. Ya. Oh ada bapak, bapak tiri wala bapak angkat, satu derajat bapak. Walah kakeknya anggap meninggal, kasih contoh ya. Kalau bapaknya nggak ya kakek bisa sebenarnya. Tapi sekarang ini bapaknya nggak fasik, lalu dia punya, tapi tidak punya siapapun di derajat bapak karena memang kosong nggak ada.
Walaha akhun adlun, tapi memiliki saudara yang adil. Dulurku soleh, misalnya orangnya soleh. Agadal akhal adil, maka al-akh yang adil tersebut mengakadkan saudarinya biidniha dengan izin saudarinya, syartan secara syarat. Wa idnul ab aidan ihtiyatan, dan izin juga dari bapak secara ihtiyat, hati-hati. Ngomong sampai anak, sampai saudaranya perempuan, kau tak kawin ya, bapak iki lak ngene-ngene. Kon akhirnya kau dikawin sama bapak teler, kan akhirnya sing nerima bapak dhewe bingung kon ini. Ya, misalnya kayak gitu. Nah, terus bagaimana? Kan bapak berarti fasik. Oke, saya yang menanyakan. Oh, ternyata saudaranya kan soleh, baik, masya Allah. Ya sudah saudaranya. Tapi izin sama si perempuan, boleh ya, benar ya, boleh mengkawinkan kamu ya, boleh katanya. Ya sudah. Terus izin sama bapaknya, ihtiyaton, cuman untuk kehati-hatian aja. Pak, sampean kan nggak bisa mengkawinkan anak. Ya. Jadi, Pak, saya minta izin saya menikahkan. Oh, nggak iso, nggak usah direken. Ya. Lu nggak kurang ajar, Bib. Ini mungkin jawabnya sampai ngamplong ya, kurang ajar. Ya, tapi kalau Pak, bapak ini nggak boleh Pak menurut syariat. Jadi enggak, pokoknya aku sini nikahkan. Coba terima. Ini syariat lebih azam, lebih besar daripada, bahkan lebih besar daripada orang tua. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Coba ikuti walaupun itu perintah jenderal. Nek maksiat, coba malah. Orang tua yang hari anu kok jenderal. Ya. Wa ala hadzal qiyas, dan dengan kias ini visa irid darajat, di seluruh derajat, paman ya, lihat paman yang fasik ada enggak? Ada, dia enggak boleh menikahkan, cari paman yang saleh. Wa suratu idniha andagul, dan gambaran izin si perempuan tadi mengatakan adintu li akhi. Perempuan tadi ngomong, saya izinkan untuk saudara saya fi taswiji, untuk menikahkan saya. Ini seperti izin kepada wali hakim. Ya. Wali tahkim. Wali tahkim itu izinnya perempuan ya kayak gitu. Saya izinkan engkau fulan misalnya sama saya. Ya. Saya izinkan kepada Habib Hasan untuk menikahkan saya dengan seorang lelaki yang bernama ini dengan mahar sekian. Ya. Jadi izin itu seperti itu. Begitu juga kalau izinnya ini kepada saudaranya, mengizinkan saudaranya. Adintu li akhi. Ya. Adintu li akhi, saya izinkan untuk saudara saya. Sebut namanya siapa kalau banyak. Fitaswiji, untuk menikahkan saya. Wa adintu li abi, dan saya izinkan untuk ayah saya ayuzawijni. Ini izin. Dan saya izinkan untuk saudara saya mengizinkan untuk menikahkan saya. Wa yuwakkil fitaswiji akhi, dan mewakili untuk menikahkan saya saudara saya. Jadi mengizinkan ke saudara dan juga minta izin atau minta pamit sama bapaknya. Saya ngomong bapaknya, saudaranya, saya izinkan saudara saya untuk menikahkan saya, gitu ya. Lalu dan saya minta izin kepada bapak saya untuk saudara saya menikahkan saya, dan abah mewakilkannya untuk menikahkan saya. Paham ya? Jadi izinnya gitu. Tsumma ya'dzan lil akh. Kemudian bapak minta mengizinkan kepada saya. Bapaknya noleh kepada saudaranya. Gimana lho caranya, ya, aja asal-asalan, hati-hati. Pasti di antara semua yang hadir ini pasti ada punya saudara perempuan atau mungkin ponakan perempuan dan lain sebagainya. Bahkan terkadang ada yang ibunya menikah pamitnya be anake. Ya, jadi nggak bisa. Ini perkara yang luar biasa pernikahannya. Jadi kumpul kedua-dua. Si perempuan mengumpulkan saudara sama bapaknya. Si perempuan mengizinkan kepada saudaranya, lalu meminta izin kepada bapaknya untuk mewakilkannya kepada saudaranya. Selesai ya? Selesai. Itu perempuan pertama. Lalu si perempuan tsumma ya'dzan al-ab lil akh. Kemudian bapaknya sekarang ngomong sama saudaranya atau anak yang laki. Wahai anakku, adintu li fulan, ya, fayaqul, saya izinkan untuk fulan, anak saya ini, yuzawwij ukhtahu, untuk menikahkan saudarinya. Ini ngomong sampai dulure ngomong. Nah, kon tak izinno ngawinno dulurmu. Ya, gitu. Fa in lam yakun fil asabah adlun, kalau tidak ada di kalangan asabah, keluarga laki,
adlun orang yang adil, tawallahul hakim maka yang menikahkan adalah hakim. Hakim menjadi qadhinya. Biidniha dengan izin si perempuan. Itu sudah pernah kita bahas. Perempuannya malu ngirim orang, nggak bisa, hakim nggak boleh nerima, harus jelas ada perintah, ada izin yang jelas dari perempuan tadi. Wa idna agrab munasib ilaiha, dan izin dari orang yang paling dekat yang munasib, yang ada nisbah dengan perempuan tersebut. Alama hadza idza kana al hakim yasluh lil qada, dan ini syaratnya kalau hakimnya harus yasluh lil qada. Yasluh lil qada bagaimana? Gak bisa hakim semampir nikahkan orang dari hakim pabean, dari orang pabean gak bisa. Karena bukan wilayahnya. Ingat ya. Makanya itu kudu jeli mulai pertama itu. Hakim ini begini. Syaratnya hakim yang bisa menikahkan begini. Nggawa penghulu teko rungkut. Wah Pak, sampai menikahkan Pak, digotong. Mentang-mentang penghulu ini rungkut itu Masya Allah dan lain sebagainya. Digawa nang semampir kawin ambil wong semampir. Penghulu ini teko rungkut, nggak sah. Kenapa? Bukan wilayahnya. Ya, nggak sah, bukan wilayah. Ngono itu kadang-kadang ono lho. Wong kadang-kadang nyentrik wong iki. Kadang-kadang saenak-enak penting kawin. Ya. Tak oleh ngono iku. Wa illa fannikahul fasik aula minhu. Kalau enggak, maka pernikahan daripada wali yang fasik lebih baik daripada itu. Saat fasik-fasiki masih ada merasa sayang kepada anak perempuan. Tapi nek hakim ini kadang-kadang enggak ono kerabat, enggak ono opo kenal ya enggak moro-moro menghukumi wis kawin selesai mari. Enggak peduli. Maka pernikahan dari wali fasik lebih baik daripada si hakim kalau hakimnya enggak layak. Kalau hakimnya enggak layak. Amrul tsani, adapun perkara yang kedua, fayabhath an wali huwa ab aujad aw ghairima. Perkara yang kedua adalah ditanya, ini penghulu ini kan kayak gitu, apa jenenge? Dirapak apa? Rapak ya. Rapak. Ditanya walinya siapa? Walinya bapak atau kakek atau siapa? Itu harus ditanya walinya itu siapa. Ya, enggak asal-asalan. Fa in kana aban kalau dia bapak, aujaddan atau kakek, falahuma wilayatul bikir duna thayyib, maka kewaliannya bapak dan kakek itu adalah untuk anak gadis, perawan, gadis. Duna thayyib, bukan untuk orang perempuan yang janda. Apa artinya? Innahu la yushtarat, sesungguhnya itu tidak disyaratkan fi haqqihima untuk bapak dan kakek al-istidzan. Lakinnahu fil bikir sunnah. Kalau janda itu enggak perlu Janda itu bebas. Pak kawin aku. Oh ndak, Pak kawin no, sing milih aku kok. Bebas. Tapi kalau perempuannya gadis harus ngomong sama bapaknya. Ya, bahkan di sini katakan lakinnahu fil bikir sunnah. Untuk bikir gadis, anak gadis sunnah. Si bapak ngomong sama, "Nah, kamu tak kawin sama itu sunnah." Kalaupun si bapak enggak ngomong, enggak masalah. Ya. Ngomong ngobrol sama satu orang temennya di Jakarta, anaknya di Surabaya. Gini. Loh, itu anakmu dah. Masuk rumahnya temennya misalnya, di dalam rumahnya temennya ada anaknya juga. Loh, itu anakmu dah. Iya. Masya Allah ganteng anakmu ya. Iya, alhamdulillah. Iya baik, iki lulusan di sini dan kerjaannya luar biasa, alhamdulillah. Iya anak Masya Allah. Teko anak ya salaman. Assalamualaikum. Sehat mana? Alhamdulillah sehat. Masya Allah anakmu ya. Tak kawin sampai anakku dah ya apa? Ya enggak apa-apa. Kapan? Saya bismillah. Nak sini nak. Iya anak lanang tekoren. Jalukno dulure apa sapa kumpul. Saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan putri saya yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar sekian. Dia jawab, "Saya terima nikahnya dan kawin dengan iki anake sing nang Surabaya sik turu." Ya. Sah apa enggak? Sah. Kalau itu bikir. Ya. Nah, tajib enggak salah-salah. Wis Pak yo, gara-gara sampean tahun wingi aku kawin, ambek Pak laki pilihan sampean, Pak. Aku dipegat-pegat, diantem-antem, dituku-tuku, dijambak-jambak. Saiki Pak, kok sampean ape ngawin meneh? Ndak apine Pak. Boleh kalau janda. Nah, perempuan kalau pikir ya boleh. Wa yakfi sukut ghairihima.
Si anak ditanya, "Nak, kamu saya kawinkan dengan ini ya." Dia diem, senyum. Ya berarti gelem. Nek diem senyum terus itu berarti nggak gelem, ya sampel anakmu. Berarti anak apa-apa iki berarti. Dikawin sampai wong anu malah senyum-senyum kan itu. Itu alamatur ridha as-sukut. As-sukut alamatur ridha. Diem itu tandanya mau. Itu kalau perempuan, zaman biyen Dek. Zaman biyen iku wedok sini sih ngono nek kawin kan tak kawin ya. Zaman saiki njaluk, "Pak kawin napa Pak aku, Pak?" Walik kabeh. In kanat bikran ala sahih. Wa kadal hakim zaujul baligha inda ghaibatil wali. Begitu juga hakim menikahkan perempuan yang baligh inda ghaibatil wali ketika tidak adanya wali. Walimu nandi, ana, kapan di? Oh, waliku nang Jawa Tengah. Ya. Fauqa masafatil qasr, di atas masafatil qasr, Jawa Tengah wis masafatil qasr. Ya. Wa hiya masira yaumin, dan itu adalah jarak 2 hari. 2 hari kalau zaman biyen numpak kuda. Ya. 2 hari dan istirahatnya nek 2 hari jos ya ndak. Ya. Wal murad idza da'atil mar'a ila kufun laha. Kufun. Dan itu apabila si perempuan menikahnya dengan satu kufu. 1 derajat. Ah? Idza da'atil mar'a, ya jika mengaku. Ya. Idza tayassara ihdaruhu indal qadhi. Nah, jika susah untuk menghadirkan wali tersebut indal qadhi kepada si hakim. Fa in ta'addara bi ta'addurin aw tawarin aw ghaibatin jaza itsbatul bayyinah. Kalau misalnya susah untuk mendatangkan si wali tadi karena mungkin ada udzur. Apa? Waline di penjara. Nah, itu udzur-udzur banyak sebenarnya. Atau waline mungkin dalam keadaan koma di rumah sakit. Tawarin atau walinya sembunyi, nggak mau dihubungi, ngambul bapake. Nah, tadi di telepon nggak iso, nggak diangkat-angkat, berdering tapi nggak ngangkat dan lain sebagainya, dan di WA contreng siji. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Au ghaibatin, atau memang nggak ada, walinya hilang, walinya di mana gitu, jauh ya. Jaza itsbatul bayyinah, maka boleh dengan mengitsbat al bayyinah, bukti. Ya buktinya macam-macam. Sampai meyakinkan si hakim tadi. Wa yabhats fi zaujah, lalu setelah wali maka dicari zaujah, tentang istrinya, calon istri. An syuruti la budda minha, dari syarat-syarat yang harus dijalani. Ahaduha, yang pertama khuluha anin nikah. Kan duwe bojo ndak? Gak duwe. Ya. Wa iddatuhu. Ya, nikahil ghair wa iddatu. Nikah yang lain dan iddahnya. Kamu nggak punya suami? Enggak. Kamu gadis? Iya, ya sudah, gadis wis mandek. Kamu pernah menikah? Pernah. Loh, kamu sekarang bagaimana? Sudah cerai dengan suaminya? Sudah, Pak. Oh iya. Lah terus iddahnya? Iddah sudah saya jelaskan terperinci sudah. Wis pok mentok itu sudah, enggak ada lagi. Nabrak tembok wisan ibaratnya. Iya. Oh iya, iddahnya berapa? Oh begini. Loh, kamu bebas apa merdeka? Merdeka atau budak? Saya merdeka. Ya turun, idahmu turun mari. Kita harus tahu nanti itu. Oh iya benar, idahnya selesai. Nah, terus kamu nikahnya itu ditalaknya kayak apa? Bahasanya taliknya itu gimana? Itu jelas. Oh saya bahasanya pulanglah kamu ke rumah bapakmu. Ya itu kan itu ditalak, diusir. Beda loh. Tapi suami saya itu ketika saya tanya, maksudmu mas opo aku bawa balik nang omah bapakku. Ya kan tak cerai, oh berarti cerai. Ya mulai sih aku pengen tenang, kata suaminya. Oh, berarti itu bukan cerai. Loh itu cerai, Mak. Loh, saya tak, kau ini sing pinter, kau apa aku? Ada loh gitu, itu tanya sama saya. Ramadan ini apa dengan Ramadan? Ramadan ini apa? Takok mbek aku. Sampai dikei kontaknya bojone. Beb tolong Beb yakinkan istri saya, Beb. Bojomu lah apa aku meyakinkan. Temenan iki kejadian. Oh no, ayo kayak gini. Oh yakin bojomu aku ndak kenal mbek bojomu kok. Enggak ya. Macam-macam temenan iki pose batal nek aku. Iki saya nak cerita kabeh itu tidak ada kebohongan, kedustaan dan lain-lain dimain-mainkan, tidak ada. Semuanya hakul yakin. Itu yang saya alami, yang saya sampaikan. Ngopi ku ado rek. Ngerti kan?
Ndak Banjar tok, Beb. Antum ngertine Banjar ping suwat padahal. Nah. Iya. Anda enggak ngomong gitu. Oh iya. Lucu. Ya, maka gitu. Fa'in agarat binikahin ahad. Kalau dia mengakui dengan pernikahan ahad, wada'ati tolak dan mengakui dicerai. Awil maut atau mati. Bojomu anu, wis mati bojoku. Cuman saking mangkele gara-gara anu diwara mati padahal isih urip, gak oleh. Lam yasihu taswijuha, maka tidak sah pernikahannya illa bil bayyinah, kecuali dengan bukti-bukti. Atsani, yang kedua, al-hurriyah fi haqqil hur. Takok perempuan itu, kamu bebas merdeka apa enggak? Oh enggak, aku enggak merdeka, gini budak. Ya, hati-hati. Ada hukum untuk budak, ada hukum untuk wanita merdeka. Ya. Fi haqqi man yakhaful anat, untuk yang takut anat. Anat itu apa namanya? Ats-tsalitsah. Karena nggak ada budak lagi sudah sekarang ini ya. Kalau membahas budak terlalu dalam akhirnya bingung kan ya. Bedanya budak sama hamba saya. Soalnya nggak sing nggo kitab pun titik rek. Nek nggo kitab kabeh tak jelasno perinci ambek perkata-perkata. Ya. Enggak ya, tetap buka tenang aja. Iki dari kayaknya ya. Ats-tsalitsah an yakuna bainahuma mahramiyah. Kal jama' bainal ukhtain. Ditanya, kamu menikah ini sama laki-laki? Iya, laki-laki itu sudah menikah apa belum? Sudah. Sama siapa? Sama saudari saya. Oh, enggak oleh. Tanya, ada mahramiyah enggak antara laki ini dengan perempuan ini atau dengan perempuan yang dia nikahi yang masih ada atau? Harus ditanya. Pak ngerti ini opo? Oh, iya, itu paman saya. Lho, mahramiyah kon kok kawin ambek paman paklikmu dhewe opo ceritanya? Itu harus ditanya, antara hubungan laki ini dengan ini ada hubungan apa enggak? Enggak ada hubungan, berarti oke, enggak mahram, boleh menikah. Ya. Wah, kata Rabi' ya. Yang keempat, ini ada tingkatannya ini. Oke. Yang keempat, an la yakuna qad talaqaha thalathan hatta tankiha zawjan ghairuh. Nikahan sahihan. Ditanya perempuan tersebut, ini yang kamu mau menikah sama laki ini siapa? Itu mantan suami saya. Oh iya. Kamu waktu itu ditalak berapa? Kalau nggak salah 3. Loh, kamu sudah menikah dengan orang lain apa belum? Oh, enggak, saya setia. Lu goblok betul. Ya apa kan niku kawin sik wong liya enggak oleh wis ditalak 3 kok. Bainunatul kubra kon iki. Harus menikah dengan orang laki yang lain dulu. Setia-setia kok enakmu setia-setia. Ya enggak bisa kayak gitu. Harus menikah dulu dengan laki yang lain. Setelah begitu baru boleh dinikah. Nah, itu. Oh, saya menikah ditalak. Talaknya berapa? Talak 1. Oh, talak 1. Sudah selesai iddahnya. Belum. Ya kenapa kok nabi kawin maneh rujuk? Oh. Paham ya? Itu kepentingnya tanya-tanya itu, rujuk. Oh. Lo enggak pakai akad lagi? Enggak. Lo saya kepengin mahar. Ya nafkah bojomu. Kepengin akad meneh supaya oleh mahar. Ayo sudah enggak perlu anu, rujuk, bawa gendongan bojomu. Selesai. Kalau sudah talak 1 ya sudah, baru talak 1 iddahnya selesai. Oke, bismillah. Nikah lagi. Paham ya? Hakadha. Wallahu a'lam bishawab. Intaha nuqila dzalika min nuskhah muqatta'ah. Mana? Wa yata'uha, dan dikumpuli sama perempuan sama suami yang ketiga, suami yang baru tadi itu. Bukan suami yang lama, suami yang baru. Wa yatalliqha, lalu ditalak sama suami yang baru lagi sampai selesai iddahnya lagi, baru bebas. Ya, perjalanannya panjang. Hakadha wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah syukurillah, 2 kitab sudah kita selesaikan di sini. Kitab nikah yang pertama tadi ini yang masih berjalan, sama risalah daripada Sayyidina Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. 2 kitab, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan jadi kebaikan kita dunia akhirat, nambah ilmu kita, tambah manfaat. Dan alhamdulillah rumah ini munawwir, tambah tambah cahaya. Rumahnya ini berkah, tambah berkah. Kitab dihatamno dan lain sebagainya. Sudah bukan 1-2 kitab ini sekarang sudah. Ya, dibaca kitab Minhaj, belum tentu di tempat-tempat lain Minhaj bojo. Pondok aja belum tentu bojo Minhaj. Kita sudah baca Minhaj di sini.
Minhaj rek bacane mufti. Kok niki tak anggap mufti kabeh pisan. Ya apa maneh. Temenan iki bacane mufti. Minhaj ya kobe dukuran i'ana sampel lah. Minhaj ku dukur mari minhaj muhadzab. I'ana iku sik nisore, Fathul Muin nisore kabeh iku. Iya. Dan itu sudah kita baca semuanya. Dukur-dukur Ustaz Imam Syafi'i kabeh kan. Amin amin. Temenan Masya Allah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan ilmu. Amin Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qaraba lana fi dinina. كثر أنثى وذكر ربي ووفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما حلالا دائما وأهل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه الغرر واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhirnya masih serang mana itu? Tanya satu, tidak lebih. Ini kan semua sudah belajar. Kadang-kadang ada kejadian di masyarakat ini, kalau masih muda tak pengaruh, karena sudah tua. Sampai akhirnya mesti ngomong, tak cerai kon. Loh. Nanti cerai, dia cuma keluar kota berapa kali, baik lagi, ketemu lagi tak cerai kau, sampai berkali-kali. Itu banyak kejadian di masyarakat. Itu kayak gimana? Haram. Cerainya jadi, jatuh. Setiap dia keluar kota balik lagi tak cerai kon, berarti cerainya 2. Cerai lagi cerai ketiga, selesai. Dicerai lagi bungsu cerainya wis 3 kok. Iya, kadang-kadang kalau anaknya sudah gede boleh kan? Ya. Anaknya sudah besar. Nah, boleh haram. Dan kalau dia kumpul itu istrinya dalam keadaan zina. Wallahu a'lam bishawab. Ayo. Soalnya wedine udan. Takut hujan.